Apa sih gunanya komputer tanpa tempat untuk menyimpan file ataupun data? Media penyimpanan menyimpan file-file yang mana sistem operasi perlu beroperasi dan data yang diperlukan disimpan oleh pengguna. Banyaknya jenis media penyimpanan berbeda dalam hal kapasitasnya, berapa banyak yang dapat disimpan, akses waktu, seberapa cepat komputer dapat mengakses informasi, dan jenis fisik media yang digunakan. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, saatnya ingatkan teman-teman cyber semua untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu update dengan video pembahasan terbaru dari kuliah cyber. Agar kuliah cyber makin semangat membuat video lainnya yang penting dan bermanfaat tentunya bagi teman-teman cybers yang ingin lebih memahami tentang dunia teknologi informasi dan dunia cyber. Kalau sudah, langsung saja ya kita mulai pembahasannya. Sistem hard disk. Sistem hard disk drive atau biasa disingkat dengan hard drive digunakan untuk penyimpanan permanen dan akses cepat. Hard drive biasanya berada di dalam komputer, di mana hard drive dipasang secara semi permanen tanpa akses eksternal, meskipun ada eksternal dan removable hard drive dan dapat menyimpan lebih banyak informasi daripada bentuk penyimpanan lainnya. Hard drive menggunakan sebuah media penyimpanan magnetik dan media penyimpanan magnetik ini dikenal sebagai drive konvensional untuk membedakan dari media penyimpanan solid state drive yang lebih baru. Sistem hard disk drive berisi 3 komponen penting. Yang pertama adalah controller. Komponen ini mengontrol drive. Chip pengontrol mengontrol bagaimana cara drive beroperasi dan bagaimana data dikodekan ke piringan. Ini mengontrol bagaimana data dikirim sinyal ke berbagai motor di drive dan menerima sinyal dari sensor yang berada di dalam drive. Sebagian besar teknologi hard disk drive saat ini menggabungkan pengontrol dan drive menjadi satu kesatuan. Saat ini yang paling umum dan terkenal dari teknologi ini adalah SATA. Yang kedua, hard drive. Hard drive ini adalah media penyimpanan fisik. Sistem hard disk drive menyimpan informasi pada disk kecil yang berdiameter di bawah 1 inci hingga 5 inci. Juga disebut piringan yang ditumpuk bersama-sama dan ditempatkan dalam wadah tertentu. Yang ketiga adalah host bus adapter. Host bus adapter atau biasa disebut dengan HBA adalah penerjemah pengubah sinyal dari pengontrol untuk memberi sinyal yang dapat dipahami oleh komputer. Kebanyakan motherboard saat ini menggabungkan adapter host ke dalam sirkuit motherboard, menawarkan header untuk koneksi kabel drive. Adapter host lawas dan adapter modern tertentu menampung hard drive sirkuit pengontrol. Gambar ini menunjukkan hard disk drive dan adapter hostnya. Pengontrol hard drive terintegrasi ke dalam drive dalam hal ini, tetapi dapat berada di adaptor host di drive lainnya. Hard drive yang memiliki teknologi yang lain. Contoh khusus ini menunjukkan hard drive yang dicolokkan ke kartu ekspansi. Drive saat ini hampir selalu terhubung langsung ke motherboard. Sekali lagi, dengan HBA terintegrasi dengan drive itu sendiri. Hard drive paling sering terhubung ke antarmuka SATA atau PATA di motherboard, terlepas dari apakah itu magnetis atau solid state. Bagian belakang hard drive memiliki konektor data dan daya. Gambar ini menunjukkan konektor data dan daya untuk drive PATA dan drive SATA. Saat ini hard drive ID atau PATA pada dasarnya sudah usang, sebagian besar karena keterbatasan dalam kecepatan transfer. Kebanyakan hard drive PATA mengikuti standar ATA/100 yang memiliki kecepatan transfer maksimum 100 MB per second. Ada pula standar ATA yang lebih cepat seperti ATA/133 dan ATA/167. Tetapi drive yang menggunakan standar tersebut jarang tersedia. SATA 3 juga dikenal sebagai SATA 6 GB per second. Di sisi lain juga memiliki kecepatan transfer maksimum sebesar 600 MB per second. Ada jenis konektor hard drive lain yang disebut dengan SAS atau Serial Attached SCS.
SHS cenderung lebih cepat dibandingkan dengan SATA dan sebagian besar digunakan dalam aplikasi komputasi perusahaan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang media penyimpanan atau storage devices. Semoga bermanfaat dan terus ikuti channel Kuliah Cyber untuk bisa mendapatkan info pembahasan yang menarik dan bermanfaat seputar dunia teknologi dan informasi. Teman-teman Cyber juga boleh banget loh untuk request pembahasan apalagi nih yang bakal Kuliah Cyber hadirkan untuk kalian. Di video selanjutnya, teman-teman Cyber bisa mendapatkan informasi tentang penjelasan lebih detail lagi tentang anatomi hard drive. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dan salam cyber.